Baru denger nih, vonis nihil. Emang macam-macam putusan itu apa saja sih? Oke guys, bersama saya Heru Nugroho akan sedikit membahasnya dalam Law Story. Beberapa hari ini publik dikejutkan dengan putusan nihil kepada Heru Hidayat terdakwa perkara Tipikor Asabri yang merugikan negara 22 triliun lebih. Yang kedua, ada putusan 1 tahun penjara buat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri karena penyalahgunaan narkoba. Dengan eksistensi Nia dan Ardi, banyak pihak menebak bahwa keduanya bakal direhabilitasi atau tidak dipenjara. Dari kedua berita yang menarik publik ini dapat dilihat, yang pertama, jaksa penuntut umum menuntut Heru Hidayat hukuman mati, namun hakim mempunyai pertimbangan lain, yakni vonis nihil, karena dirasa yang bersangkutan sudah divonis hukuman seumur hidup pada perkara lain, korupsi jiwasraya. Artinya, vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebaliknya, untuk Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, jaksa penuntut umum hanya menuntut 12 bulan rehabilitasi. Namun, hakim memutus 12 bulan penjara. Artinya jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Soal putusan nih, mari kita baca pasal 1 angka 11 KUHP. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pemidanaan diatur dalam 193 KUHP ayat 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan bebas atau free sprack dalam pasal 191 ayat 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan lepas ontslag van recht vervolging dalam pasal 191 ayat 2 disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, jika dilihat ketika ketentuan tersebut ada hal yang sama, yakni kalimat jika pengadilan berpendapat. Disinilah wewenang majelis hakim setelah menjalani proses acara pemeriksaan, selanjutnya melakukan musyawarah majelis hakim yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan. Inilah yang kemudian membuat putusan bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Oh ya, terus kemudian vonis nihil tadi gimana? Kan dari 3 macam putusan tersebut tidak ada putusan nihil. Ya, betul sekali. Jika disimak secara seksama dalam putusan perkara dengan terdakwa Heru Hidayat, hakim tetap menjatuhi hukuman bersalah atau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Hanya saja tidak memuat besaran angka pidana penjara alias nihil. Pertimbangan hakim karena Heru Hidayat sudah dijatuhi hukuman maksimal pada perkara Tipikor Jiwasraya. Vonis nihil ini juga pernah diterima beberapa kali oleh taat pribadi atau Dimas Kanjeng yang terjerat sejumlah perkara pidana, pembunuhan, penipuan pada sekira tahun 2017 dan 2018. Total hukuman yang diterima Dimas Kanjeng adalah 21 tahun penjara. Sehingga hakim menyampaikan sesuai pasal 66 ayat 1 KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan. Tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Terkadang lebih mudah mencari siapa yang dipersalahkan daripada mengakui kesalahan. Itulah kenapa keadilan tak pernah adil. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share.